Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? Fine ya? Alhamdulillah. Ustazah doakan anak-anak kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama baca basmalah. Semoga pembelajaran bermanfaat dan diberi kemudahan kalian untuk memahami materi hari ini ya. Oke? Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Tema 2, subtema 3 tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Yang kedua, anak-anak, agar kalian mampu menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, baik anak-anak, silahkan kalian buka paket 2, paket tema 2 ya. Halaman 109. Nah, seperti gambar yang ada di slide anak-anak atau gambar yang ada di buku kamu, menurut kalian apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Ya, gambar itu adalah usaha penjualan bibit tanaman. Anak-anak, meskipun terlihat sederhana, ya, bayangkan jasa penjual tanaman tersebut. Apa ya kira-kira jasa penjual tanaman tersebut? Yang pertama yaitu dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman anak-anak yang akan tumbuh, menghijaukan, dan memperindah lingkungan. Nah, daun-daun hijau tanaman-tanaman itu akan menyediakan banyak oksigen buat kita. Yang ketiga, dengan oksigen yang selalu tersedia, maka kesehatan kita akan selalu terjaga. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya, betapa besar jasa penjual bibit tanaman tersebut. Kalau tidak ada penjual bibit tanaman, maka kita akan kesusahan ya mencari bibit-bibit tanaman. Jika ada penjual, anak-anak kita tinggal mendatangi dan membelinya, gitu ya. Nah, anak-anak, berarti menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Oke. Selanjutnya anak-anak, kamu perhatikan penjual bibit tersebut. Gambar pada slide. Menjadi seorang penjual bibit tanaman, anak-anak, merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anak-anak telah memahami ya kebutuhan, memahami tentang kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang itu akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi apa itu misalnya? Misalnya seperti menjadi petani, ya, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, itu ya, tenaga medis, pengusaha, dan masih banyak yang lain ya. Nah, tetapi meskipun berbeda anak-anak, setiap kegiatan usaha ekonomi itu harus kita hargai. Sekarang bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Yaitu yang pertama dengan cara menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi yang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, terakhir adalah meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Sikap positif orang tersebut seperti apa ya anak-anak? Sikap positif itu seperti disiplin ya, ketika bekerja dia disiplin.
Yang lain misalnya tentang manajemen penjualannya, itu termasuk juga tentang kedisiplinan ya. Nah, yang ketiga, misalkan dia ramah sikapnya terhadap pembeli ya, atau yang lain sebagainya, sikap positif yang lain yang kita teladani. Oke. Baik anak-anak, dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang itu harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena agar terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Kemudian akan terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Yang ketiga, akan menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Itu jika kita senantiasa melaksanakan tanggung jawab. Tetapi anak-anak, jika sebaliknya, jika kita tidak melakukan tanggung jawab, maka apa yang akan terjadi? Maka akan menyebabkan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Terjadi kekacauan di mana-mana, tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat. Nah, anak-anak, oleh karena itu, maka kita harus membiasakan ya untuk bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak silahkan dicoba untuk bertanggung jawab mulai hari ini. Tanggung jawab dalam mengumpulkan tugas-tugas, tanggung jawab dalam beribadah, tanggung jawab dalam membantu orang tua, menjaga adik, dan lain sebagainya ya, tentang kebutuhan kamu, tentang peralatan-peralatan yang kamu butuhkan. Jadi tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Tanggung jawabnya dalam bentuk merawat, merapikan, itu ya. Nah, jadi tidak berserakan di mana-mana. Dicoba ya bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Oke, nanti akan terbiasa sampai kalian dewasa nanti. Oke. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah di halaman 111, di sekolahmu ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada penjaga sekolah. Nah, bagaimana jika semua orang di sekolahmu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang akan terjadi? Nah, anak-anak silahkan ditulis jawabannya di buku tema kalian halaman 111. Kemudian nanti kalian kirim di link yang sudah Ustazah sediakan di Google Classroom. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Amin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.